Ya, menarik sekali ya. Apalagi kalau kita, karena kita sama-sama anak kampung lah ya, anak daerah. Itu melihat dari perspektif kita yang hidup dan besar di daerah. Itu kan mendapatkan buku tuh luar biasa susahnya. Saya dulu untuk baca Kompas saja ya, di Jayapura ini, ibu kota, ingat ibu kota. Itu harus nunggu 1 hari berikutnya, baru saya bisa dapat membaca koran yang sudah basi. Karena kejadiannya sudah terjadi 2 hari. Buku juga begitu, majalah juga begitu. Jadi kesulitan kami atau kita di daerah itu adalah mendapatkan akses bacaan secepat-cepatnya dalam kurun waktu yang relatif hampir sama dengan daerah lain, tapi tidak bisa. Dan jadi mahal karena logistik. Betul. Nah, pengalaman Anda sendiri di kampung halaman dulu? Sulit sekali mencarinya. Waktu saya ke Palembang pun, kota cukup besar ya. Kompas saja datangnya siang hari ya. Gitu. Jadi bayangin tuh, bisa aja kejadian tuh toko yang dibilang masih hidup udah mati tuh sebenarnya waktu kita udah baca ya. Jadi sebegitunya lah. Nah bayangkan tuh kota besar. Dan saya punya pengalaman kemarin ngirim buku gitu ke Wamena. Biaya kirimnya Bang Andi itu lebih mahal daripada buku yang dikirim. Tapi kemudian cerita mengenai Local Heroes tadi ya. Ya. Di KKND ini beberapa kali ya kami mengundang orang-orang yang mendorong literasi di daerah-daerah yang terpencil 3T tadi ya. Saya ingat ada satu cerita, tapi ini masih di Jawa Barat, ada namanya Mang Ai. Dia ini sebenarnya tukang horden. Ya, tukang horden yang keliling kampung, keliling ya dia kasih sampelnya, ada contohnya aja. Kalau orang mau baru dia gunting, dia ukur dan seterusnya. Nah, waktu dia keliling-keliling dia lihat ada anak-anak itu nangis. Nah, ternyata berebut buku. Dia bilang, kenapa berebut? Ya karena itu buku satu-satu jadi berharga sekali. Dia bilang, astaga, ini penting sekali buku. Dari situ dia mulai mengurangi pendapatan dia untuk kemudian dia belikan buku. Dan kemudian dia senang kasih ke anak-anak itu, anak-anak bahagia. Nanti kalau pulang ke rumah istrinya tanya, gimana laku enggak? Enggak ada yang laku, dia bilang gitu. Enggak ada, padahal ada dan dia belikan untuk itu. Jadi enggak ada untungnya. Nah kemudian singkat kata waktu tampil di KKND dia sudah punya satu tanda kutip gedung bagus, 2 lantai. Bukan cuma perpustakaan tapi komputer. Ajar komputer di situ. Nah cerita ini kan bukan cerita dongeng di negeri ini. Dan banyak cerita, kita kan tahu. Ada perpustakaan kuda lah, di Toba sana ada perahu, ya ada becak, ada tukang jamu gendong yang bawa itu dan seterusnya. Kalau Anda lihat Local Heroes ini seberapa pentingnya? Dahsyat Bang Andi. Itulah yang kita harapkan ya. Jadi kita itu memang kekurangan hero ya. Jadi menurut saya ini disebut juga unsung hero ya, pahlawan tidak dikenal yang melakukan kebaikan gitu. Dan mereka itu kadang-kadang juga tanpa berharap untuk terkenal ya. Jadi itu yang saya pikir kita harus salut, harus angkat topi, dan kita harus berikan penghargaan. Jadi menurut saya keren banget. Ya, menarik sekali ya kalau kita lihat Local Heroes. Nah, sekarang saya mau putarkan juga statement dari Duta Baca Indonesia sesudah Najwa Shihab. Jadi Tantowi, Andi Noya, Najwa Shihab, yang berikutnya sekarang ini Golagong. Nah, ini dia statement dia. Ya panjang, orang nggak pernah taunya Golagong jadi penulis, taunya Golagong jadi duta baca, panjang. Itu dimulai dari kelas 4 SD ketika kehilangan tangan, ya. Jadi kehilangan tangan, orang tua itu kan pasti bertanya nih dalam hati, ini anak dengan satu tangan minder apa biasa aja. Jadi ayah saya itu menyuruh saya berolahraga, lalu membaca buku, kemudian mendengarkan dongeng sebelum tidur. 3 kegiatan itu menempa saya dari sejak kelas 4 SD dengan lika-likunya. Nah itu SMP udah bikin komik. Nah SMA, nah di situ di SMA saya minta sama Tuhan, sama Allah ya Allah, aku ingin jadi penulis karena satu-satunya pekerjaan yang tidak diskriminatif itu menulis. Saya kuliah di Fakultas Sastra. Nah saat itu saya udah mulai menulis puisi. Jadi saya ini lahir dari rahim puisi. Ya, saya ditunjuk tanggal 30 April 2021. Jadi pemberitahuannya sih ada kali sebulan sebelumnya tuh. Apa 3 minggu, saya lupa, sebulan sebelumnya deh. Di telepon gitu ya. Akhirnya saya belusukan karena jatah saya, kewajiban saya cuma 12 titik kegiatan. Jadi saya hanya datang dalam 1 tahun ke 12 titik.
Dan itu nggak cukup untuk menaikkan indeks literasi masyarakat. Makanya saya bilang, boleh ya saya bebas, program saya safari literasi. Akhirnya saya sebarkan seluruh Indonesia, disambut oleh komunitas, oleh dinas perpustakaan di daerah. Nah, jadi kalau saya safari dengan asisten saya, bawa mobil dari Perpustakaan Nasional itu, disupport 4 titik APBN, itu bisa beranak pinak jadi 200 kegiatan. Sampai hari ini mungkin dari tahun 2021, mungkin saya udah bisa datengin sekitar 500 titik kegiatan kan. Nah, saya selalu bilang di urusan variabel membaca ini, kami jatuh bangun dan Perpusnas sudah punya data baru. Kita trennya lagi naik. Yang tadi saya sebut, satu buku ditunggu 90 orang, bukan nggak mau baca. Dan itu saya cross check di lapangan. Jadi akhirnya saya temukan masalahnya. Satu, kepala dinas yang merasa dibuang sehingga dia tidak kreatif, tidak memotivasi pustakawan-pustakawan di perpustakaannya. Ketika saya datang, ketika saya jadi duta baca, saya masuk tuh ke persoalan-persoalan akar masalah itu. Kedua, akses perpustakaannya itu sulit. Di Jawa, ya, di Sulawesi, di Sumatera, itu pesta pora kita. Toko buku di mana-mana, perpustakaan di mana-mana. Nah, di Bali sampai ke Papua, persoalannya itu. Orang pengen ke perpustakaan susah. 3, distribusi bukunya susah. You punya buku harga 50.000. Anak Papua minta, kita kirim, ongkos kirimnya 150. Ya, program saya tersisa 3 tahun lagi ya. Tahun ini Desember, berarti masuk ke periode ketiga. Nah, Gerakan Indonesia Menulis. Jadi safari literasi, saya akan kurangi belusukan, tapi saya hanya sporadis saja datang ke satu kota, 1 minggu, balik lagi. Di situ belusukan dengan Perpustakaan Nasional, dengan Perpustakaan Provinsi dan daerah, lalu bekerja sama dengan komunitas-komunitas, bikin pelatihan harus menghasilkan minimal 1 buku. Gerakan Indonesia Menulis. Nah, kalau asumsinya karena saya punya 12 kegiatan, maka 12 buku. Ya, pengalaman ini memperkaya kita ya, cerita Golagong sebagai duta baca. Jadi dia memberikan perspektif kita melihat dari daerah per daerah ya. Betapa mahalnya sebuah buku yang di Jakarta mungkin itu aja udah mahal. Ya, kemudian sampai di sana jauh lebih mahal dan itu menghambat orang untuk mengakses buku-buku bacaan yang bermutu. Betul. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan mengundang tadi ya kisah nyata. Karena kalau kita cerita gini kan dikira itu ngarang-ngarang aja gitu kan. Apalagi Anda pengarang kan. Ini kan Anda karangan Anda ini kan. Iya. Tapi saya kan nggak garang cerita. riset. Oke. Nanti kita akan lanjutkan dengan mengundang tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Dalam keterbatasan mereka berbuat sesuatu untuk negeri tercinta. Ikuti terus Kikendi. Ya. Karena waktu keliling itu sambil bawa buku, sambil gendong bakul itu saya bilang, jamu, buku-buku. Yang mau pinter baca buku, yang mau sehat beli jamu.